Bab 2, pelaksanaan pekerjaan. 1. Peralatan konstruksi. Jadi, pada bagian ini akan saya jelaskan alat-alat apa saja yang digunakan dalam pembangunan gedung new office. Tapi sebelumnya, apa sih peralatan konstruksi itu? Jadi, peralatan konstruksi adalah benda yang digunakan untuk membantu dan mempermudah para pekerja dalam melakukan pekerjaan proyek konstruksi. Berikut adalah alat-alat yang digunakan dalam gedung neo office. 1. Barbender. Barbender merupakan alat yang digunakan untuk membengkokkan besi atau baja tulangan. Alat ini sangat membantu pekerja untuk bisa membentuk besi dengan sudut sesuai rencana dengan lebih efektif dan efisien. Karena dalam sekali pembengkokan bisa digunakan untuk beberapa besi. Gambarnya seperti ini ya, untuk alat barbender. 2. Bercutter. Bercutter adalah alat yang digunakan untuk memotong besi atau baja tulangan. Cara penggunaan bercutter adalah dengan memasukkan baja tulangan yang akan dipotong ke bagian gigi bercutter, lalu injak pedal pengendali untuk memotong baja tulangan tersebut. Seperti ini gambar dari bercutter. Next, angkong. Angkong merupakan alat bantu konstruksi yang sederhana. Dia berbentuk gerobak beroda satu yang berfungsi untuk mengangkut material dalam jumlah kecil, sehingga diperlukan pengangkutan secara berkala. Kemudian genset. Genset digunakan untuk memenuhi kebutuhan listrik selama pelaksanaan proyek. Karena dalam proses konstruksi sendiri, ada beberapa alat yang memerlukan listrik, sehingga perlu adanya genset tersebut. Next. Scaffolding. Scaffolding adalah perancah yang berbahan besi. Alat ini digunakan untuk membantu pekerjaan vertikal ataupun sebagai penahan beban merata dari beton segar yang baru saja dituang ke dalam backcasting. Yang keenam, concrete mixer. Concrete mixer berfungsi untuk alat bantu dalam pembuatan beton segar sebagai bahan untuk pengecoran. Concrete mixer atau yang biasa disebut molen digunakan untuk pekerjaan yang memerlukan pengecoran relatif kecil. 7. Alimak. Alimak adalah alat yang berfungsi untuk mengangkut barang ataupun orang dari lantai bawah ke lantai atas. Alat ini biasanya dipakai di area luar gedung, baik itu mining atau construction. 8. Vibrator. Vibrator adalah alat yang berfungsi untuk pemadat campuran beton segar yang dituangkan ke dalam backcasting. Alat ini biasanya dipakai pada saat pengecoran untuk mengeluarkan udara yang terperangkap dalam campuran beton, sehingga nantinya akan dihasilkan beton yang lebih kompak dan tidak terjadi keropos. 9. Concrete power trowel. Concrete power trowel adalah alat yang digunakan untuk menghaluskan permukaan beton yang masih dalam proses pengerasan. Beton yang dihaluskan menggunakan concrete power trowel akan lebih kuat dan awet jika dibandingkan yang menggunakan pekerjaan tangan. 10. Truck mixer. Truck mixer adalah alat konstruksi yang berfungsi sebagai pengangkut beton ready mix dari batching plant menuju ke lokasi proyek yang akan dilakukan pengecoran. Truck mixer ini juga membantu menjaga adukan beton tidak terjadi pemadatan sebelum dilakukan pengecoran. 11. Mobile concrete pump. Mobile concrete pump merupakan peralatan konstruksi yang digunakan untuk membantu pekerjaan pengecoran beton. Alat ini bekerja dengan memompa beton ready mix ke lokasi cor yang sudah ditentukan. Selanjutnya kita akan membahas material yang digunakan pada gedung neo office. Seperti kita ketahui, material merupakan salah satu faktor penentu dari kualitas suatu proyek konstruksi. Jika bahan atau material tidak sesuai dengan standar, maka dapat dipastikan bahan bangunan tersebut memiliki kualitas dan ketahanan yang kurang baik. Material juga harus digunakan sesuai kriteria dan spesifikasi teknis, karena sifat material adalah terpasang secara permanen dan tidak akan diambil lagi, sehingga kualitasnya harus benar-benar dijaga. Berikut adalah material yang digunakan pada gedung new office. 1. Beton ready mix. Beton ready mix yang digunakan adalah beton dari PT Varia Usaha Beton dengan mutu beton K350.
Yang kedua, tulangan baja. Tulangan baja yang digunakan pada proyek ini, baik pada pile cap, kolom, balok, shear wall, dan plat lantai, digunakan baja dengan mutu baja ulir U42 dengan diameter D10, D19, D22, dan D25. 3. Semen. Semen adalah salah satu bahan material campuran dari kapur dan material lainnya yang penting sebagai bahan dasar beton. Semen juga berguna sebagai perekat seperti plesteran. Semen yang digunakan dalam proyek pembangunan gedung Neoffice berasal dari PT Indosemen Tunggal Perkasa Tbk. 4. Pasir. Pasir adalah salah satu komponen pembentuk mortar semen. Selain dapat digunakan sebagai perekat, pasir pada proyek pembangunan gedung perkantoran Neoffice juga digunakan sebagai tanah uruk pada pondasi gedung. 5. Bata ringan. Bata ringan adalah material bangunan yang fungsinya sama dengan batu bata merah untuk membuat dinding. Dari luar, material bahan baku bata ringan menyerupai beton pada umumnya, tetapi bobotnya lebih ringan. Permukaannya pun halus dan bentuknya pun seragam dari segi ukuran dan ketebalan karena dicetak dengan cetakan pres beton. 6. Zat tambahan. Zat tambahan yang digunakan yaitu penyemprot anti rayap berupa cairan berwarna putih dengan komposisi bahan kimia dan berguna sebagai cairan anti rayap. Pada proyek pembangunan gedung perkantoran Neoffice, cairan yang diaplikasikan sebelum pengecoran lantai kerja. 7. Tahu beton. Tahu beton adalah beton yang dibuat berbentuk silinder yang memiliki ketebalan sesuai dengan selimut beton yang diinginkan. 8. Kawat bendrat. Kawat bendrat digunakan sebagai pengikat tulangan agar dapat membentuk struktur sehingga tidak berubah bentuk dan posisinya ketika dicor. Selanjutnya, pelaksanaan konstruksi. 1. Pekerjaan kolom. Langkah-langkah pelaksanaan pekerjaan kolom K1. Jadi, saya melakukan pengamatan pada lantai 9. Nah, pada lantai tersebut, langkah-langkah pelaksanaan pekerjaan kolomnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyusun tulangan pokok terlebih dahulu, yang kemudian dilanjutkan dengan pemasangan sengkang yang dikaitkan dengan kawat bendrat. Yang kedua, dilanjutkan dengan pemasangan backcasting. Backcasting sendiri dipasang sesuai dengan dimensi rencana kolom. Pada proyek gedung Neoffice sendiri, backcasting yang digunakan adalah backcasting konvensional. Yang ketiga, pengecoran. Pengecoran dilakukan dengan mutu beton K350. Selanjutnya, pelepasan backcasting. Pada kolom, pelepasan backcasting dilakukan setelah umur 3-4 hari. Hal ini dilakukan untuk melakukan perawatan kolom. Selain itu juga untuk melakukan antisipasi jika terjadi keropos pada kolom. 2. Pekerjaan balok. Langkah-langkah pelaksanaan pekerjaan balok induk B1. 1. Membuat lantai kerja dasar pada balok. Yang kedua, menyusun tulangan pokok atau tulangan lentur yang terdiri dari tulangan atas, tulangan bawah, dan tulangan pinggang sesuai gambar rencana. Kemudian dipasang tulangan sengkang atau tulangan geser yang dikaitkan dengan kawat bendrat. Yang ketiga, pemasangan backcasting sesuai dengan ukuran rencana balok. Yang keempat, pengecoran dengan mutu beton yang digunakan adalah K350. Selanjutnya, pelepasan backcasting setelah 14 hari. Selanjutnya, pekerjaan pelat. Langkah-langkah pelaksanaannya adalah sebagai berikut. 1. Membuat lantai kerja yang terbuat dari papan kayu. Lantai kerja ini nantinya berfungsi sebagai backcasting dan juga sebagai tumpuan scaffolding. Yang kedua, pembesian. Pembesian dilakukan dengan meletakkan tahu beton terlebih dahulu di bagian bawah sebagai selimut beton, kemudian diletakkan wire mesh sebanyak 2 layer yang diberi jarak dengan cara memasang cakar ayam di antara kedua wire mesh tersebut. Yang ketiga, pengecoran dengan mutu beton K350. Selanjutnya, pelepasan backcasting setelah 14 hari. 4. Pengendalian kualitas. Pengendalian kualitas atau quality control bertujuan untuk memastikan atau memantau apakah pekerjaan yang sudah dilaksanakan di lapangan sudah sesuai dengan kontrak dan desain yang direncanakan atau tidak. Pengendalian kualitas yang dilakukan. 1. Pengujian selang.
Pengujian selam dilakukan untuk memantau kualitas campuran atau adukan beton yang ada. Pengujian ini dilakukan dengan menuangkan campuran beton ke dalam kerucut Abrams sebanyak sepertiga kerucut Abrams, lalu ditumbuk. Setelah ditumbuk, dituang kembali sebanyak 1/3, lalu ditumbuk lagi. Setelah itu diisi lagi sebanyak 1/3, lalu ditumbuk lagi. Setelah penuh, kerucut Abrams diangkat, lalu diukur panjang dari puncak kerucut Abrams dan puncak tumpukan adonan beton. Berapa panjang tersebut? Panjang tersebut adalah nilai dari selam tersebut. Pada proyek gedung Neo Office, nilai selam yang didapat adalah 12-13 cm. Nilai tersebut nantinya akan menentukan tingkat workability dari adukan beton yang ada. Yang kedua, pengujian sampel beton. Pengujian sampel beton ini bertujuan untuk mengetahui apakah beton ready mix yang dipesan sudah sesuai dengan beton rencana atau belum. Pengambilan sampel ini biasanya dilakukan secara bersamaan dengan pengujian selam. Sampel tersebut nantinya akan ditempatkan pada silinder berukuran diameter 15 cm dan tinggi 30 cm. Selanjutnya, sampel tersebut akan dilakukan pengujian di laboratorium. Yang ketiga, perawatan beton. Setelah dilakukan pengecoran, perlu dilakukan perawatan beton untuk menjaga kualitas beton tersebut. Perawatan ini bertujuan untuk menjaga agar perbedaan suhu beton dengan lingkungan sekitar tidak terlalu besar. Pada proyek Neo Office, perawatan yang dilakukan dengan melakukan pembasahan dengan cara penyiraman air ke beton tersebut. 5. Pengendalian jadwal. Time schedule merupakan sebuah pengaturan uraian pekerjaan dari awal sampai akhir proyek secara keseluruhan dengan susunan berdasarkan urutan pekerjaan di lapangan. Time schedule ini berfungsi sebagai acuan utama dalam mengatur waktu dalam menyelesaikan setiap pekerjaan yang ada. Nanti setiap poin pekerjaan pada time schedule tersebut mempunyai bobot dan pembagian waktu yang terperinci dari awal hingga akhir proyek. Biasanya pengendalian jadwal ini berbentuk kurva S. Pada proyek pembangunan gedung Neo Office tidak menggunakan time schedule kurva S. Hal ini karena pembangunan gedung Neo Office merupakan proyek swakelola di mana pelaksanaan pembangunannya bersifat kondisional dan situasional.